Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berdo TVRI Bengkulu. Baik, pemirsa, kami akan ke Pak Sahat lagi ya. Kalau tadi kita sudah cukup banyak melihat potensi-potensi bagaimana awalnya hadirnya sekolah rakyat ini, yang pengen saya tanya saat ini adalah mungkin masyarakat Bengkulu juga bertanya-tanya nih, seperti apa skema pelaksanaannya, lokasi belajarnya di mana, kurikulumnya seperti apa, tenaga pengajar dari mana, durasi belajar dan sebagainya. Dan juga layanan yang mungkin fasilitas yang akan diterima oleh calon siswa seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, untuk tempat pendidikannya ini sebenarnya karena ini sudah disiapkan pertama-tama ini ya, tahun ini tahun pertama untuk Kota Bengkulu itu di Sentra Dharmaguna, sebuah UPTD dari UPT Kementerian Sosial. Jadi tepatnya di Jalan Raden Patah, seberangnya kampusnya Dr. di sini. Jadi kemudian mereka nantinya kan boarding. Fasilitas apa yang didapatkan? Fasilitasnya semua gratis. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari pagi sampai ketemu pagi lagi semua dibiayai oleh Pemerintah, negara. Sebagai bocoran, angka yang kita lihat itu satu siswa itu per siswa per bulan itu 2,4 juta. Di situ pakaiannya, di situ makannya, di situ bukunya, di situ semua kelengkapan sepatunya semua ada di situ. Termasuk laboratorium, termasuk ada fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh manajemen atau pengurus sekolah rakyat. Nah, ini yang kita perlu sampaikan. Kemudian apalagi tadi? Tenaga pengajar mungkin. Tenaga pengajarnya saat ini sedang dalam proses seleksi ya dari guru-guru yang memang berasal dari Bengkulu inilah. Karena memang kebijakan itu kan dari Kementerian Sosial. Ini tidak hanya Kementerian Sosial saja, tapi Kementerian Pendidikan, kementerian lain yang terkait, Kemenko-nya juga koordinatornya. Begitu turunannya juga di Bengkulu, ada Dinas Pendidikan, ada di BPS-nya, ada dinas-dinas yang terkait lainnya. Oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana kurikulumnya, ya pasti tidak akan berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah umum. Tapi yang membedakan antara sekolah rakyat dengan sekolah umum, pendidikannya sama. Ya. Tapi yang berbeda apa? Waktu usai sekolah dia akan dibentuk karakternya. Sebelum sekolah dibentuk karakternya. Kewajiban sholat subuh. Mungkin kalau sekolah umum orang tua harus sibuk nih bangunin, ayo sholat subuh. Nah, kemudian selesai sholat subuh, mungkin mau namanya olahraga itu kan tidak dikenal. Namanya di rumah kita, bangunin anak. Tapi ini di sekolah, ayo sama-sama olahraga. Habis olahraga mandi, habis mandi bersekolah, habis bersekolah balik lagi pembentukan karakter. Mungkin ada yang keberminatannya adalah pertanian, keberminatannya usaha, keberminatannya musik, olahraga dan sebagainya. Tanpa meninggalkan tadi contohnya sholat 5 waktu bagi yang Islam. Kalau yang nanti yang selain itu akan kewajiban-kewajiban lain. Ini karakter-karakter yang dibentuk. Yang kedua, pembentukan karakter. Mungkin kalau di sekolah umum guru hanya bisa melarang pada saat jam sekolah. Yuk, tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh bawa. Mungkin sekarang ya ada kebijakan jangan bawa motor. Tapi kalau di sekolah rakyat pembentukannya 1x24 jam. Tidak ada yang bawa motor, handphonenya dibatasi, ketemu orang tua dibatasi, sehingga karakternya sudah terbentuk. Dia memang dititipkan oleh keluarganya kepada negara melalui sekolah rakyat untuk membentuk karakternya. Dia akan menjadi orang yang cerdas, tapi beriman, bertakwa, dan punya keterampilan. Sehingga apa? Tamat dari sekolah rakyat nantinya jadi orang-orang yang manusia yang unggul. Unggul ya mungkin
nanti kalau kita jelaskan sini kata Ibu Dr. Desi keberpihakannya terlalu kata. Tapi memang iya, impian dia mungkin kalau hari ini anak-anak sebagian yang keluarga mampu bisa tidur nih. Ada yang tidurnya mungkin bisa pakai jendela, pakai kipas, pakai AC. Tapi mereka kalau saya lihat yang masuk ini mereka tidak menikmati itu. Dan hari ini mereka di sekolah rakyat, saya sudah lihat kemarin persiapannya, ruang kelasnya ber-AC, laboratoriumnya ber-AC, ada kliniknya, ada ruang makan yang bisa menampung ya sama ya, bisa korsal lah, nanti lihat makan. Ya. Contohnya kalau kita di sekolah umum, contohnya ini, sekolah bisa saja makan si A makannya ayam, yang ini si B makannya ikan asin, ini telur. Tapi kalau yang 100 orang ini nantinya akan makannya sama. Ya, inilah pembentukan karakter yang ingin oleh pemerintahan ini. Ya, sekolah rakyat hadir untuk membentuk kedisiplinan, karakter, dan juga head to toe ditanggung oleh pemerintah, Pak ya. Iya. Saya mau ke Bu Desi lagi nih. Kira-kira kalau dilihat dari bagaimana persiapan dinas sosial untuk launching di Juli nanti, Pak ya? Juli ya. Di Juli nanti. Aspek komponen atau elemen apa yang memang seharusnya ada di sebuah lembaga pendidikan terkhususnya sekolah rakyat ini? Melihatnya seperti apa? Yang memang harus matang ya. Yang harus matang itu kalau saya kan karena dari akademisi jadi melihat itu ke kurikulum. Kurikulum. Ya. Karena apa? Kurikulum itulah yang akan mencapai mau diapakan anak-anak ini. Jadi dari kurikulum itu kan ada profil lulusan yang akan dicapai dari sekolah rakyat itu. Nah, saya kan mendengarkan yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi. Nanti guru akan mengajari berbagai macam skill yang diinginkan oleh siswa ya. Ada yang mau pertanian, ada mau olahraga, ada yang kesenian atau peternakan. Jadi artinya dari segi kurikulum di sini juga harus disiapkan untuk menampung itu, untuk mewadahi supaya memang benar-benar terwujud skill yang ingin dibekali kepada peserta didik ini. Begitupun juga dengan tenaga pendidik. Ya, tenaga pendidik tentunya harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan skill yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Nah, kurikulum itu kan bukan suatu hal yang mudah. Nah, kalau sekolah rakyat ini bisa menggunakan kurikulum nasional plus ya Pak ya, istilahnya kurikulum nasional plus, karena dia menggunakan kurikulum nasional ditambah lagi dengan kurikulum dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, kalau saya baca-baca tuh seperti itu ya. Jadi artinya kan komplit sekali ini. Ini kan memang benar-benar ideal suatu pendidikan kalau ada kombinasi atau kolaborasi dari masing-masing aspek ya. Jadi memang sudah komplit. Nah, tapi permasalahannya itu lagi bukan suatu hal yang mudah untuk mewujudkan itu semua kalau tidak dilakukan dengan persiapan yang matang. Nah itu, jadi mungkin ya saya agak menghimbau ke Pak Kadis ya, mungkin untuk kurikulum atau masalah pembelajaran itu mungkin bisa bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi, melibatkan misalkan akademisi misalkan gitu ya, mungkin juga ada MOU juga dengan perguruan tinggi untuk melibatkan di dalam kegiatan pembelajaran pun mungkin bisa. Nah, seperti kami di UIN itu kan karena Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, mungkin bisa di sana, misal bidang keagamaan, sekali-sekali misalkan kami yang dari bidang keagamaan ke sana misalkan, atau dari saya yang dari ilmu pendidikan untuk pembelajaran media atau apa, bisa mungkin sekali-sekali ke sana untuk semacam sharing bahan-bahan yang bisa meningkatkan kesiapan pelaksanaan, dan sehingga nanti ketika dievaluasi ya sesuai dengan target yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, mungkin itu. Oke, jadi memang dititik beratkan jadi fundamental ini adalah kurikulum dan juga tenaga pengajar. Ini saya mau juga tanya lagi, kalau kita tadi berat di bagaimana kurikulum, tapi juga tenaga pengajar seperti yang ingin saya kupas lagi, tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami hanya di Brendo TVRI Bengkulu.